Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang mulia. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami setiap langkah kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang membukakan hati kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan dengan kata-kata yang mudah kami mengerti, sehingga kami mengerti maksud Tuhan, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami keras, lunakkanlah hati kami yang bebal Tuhan, sehingga kami mampu mengerti maksud-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 66. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Dia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ini sebuah peristiwa yang sedikit mengenaskan. Ya, kita tahu arti murid itu adalah seorang yang diajar oleh guru. Berarti kalau kita tahu ada 12 murid Yesus, yang kita tahu itu murid utama. Tetapi setiap orang yang mengikut Yesus disebut murid-murid Yesus. Di setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan mengikuti Yesus, dialah murid Yesus. Jadi pada saat itu banyak orang yang mengikuti Yesus, yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Ini suatu peristiwa yang menarik ketika Yesus mengucapkan firman, dikatakan dalam perikop yang sudah kita dengarkan tadi dan kita baca secara bersama. Di situ mengatakan bahwa perkataan ini begitu keras, sehingga banyak yang pada mulanya itu pada mengikut Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mengundurkan diri, pergi meninggalkan Yesus, tidak sanggup mendengarkan ajaran yang begitu keras, tidak sanggup menerima teguran yang keras, sehingga mereka banyak yang mengundurkan diri dari Yesus. Kita lihat bahwa dalam perikop yang kita baca, banyak yang mengundurkan diri, padahal Yesus sudah banyak mendemonstrasikan
Banyak orang yang mengundurkan diri menjadi murid-murid Yesus meskipun melihat bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya. Dari contohnya, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu demonstrasi kuasa yang luar biasa yang ditujukan Yesus. Namun rupanya itu belum cukup buat mereka. Bahkan mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus memutuskan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Di ayat yang ke-66 lagi, Allah memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid Yesus mengundurkan diri dan meninggalkan Dia. Namun Yesus tidak khawatir tentang banyak orang yang meninggalkannya. Karena apa? Dia memang tidak mencari masa. Yesus tidak mencari berapa banyak pengikutnya. Dia tidak mencari sebanyak-banyaknya orang. Tetapi Yesus mencari murid yang sejati. Perkataan Yesus tentang makan dagingnya dan minum darahnya memang mengguncangkan banyak orang. Tetapi Yesus menegaskan bahwa itu belum seberapa bila dibandingkan dengan kejutan yang akan mereka alami ketika mengetahui kebangkitan dan kenaikannya surga. Ya, peristiwa pengunduran diri para pengikut Yesus memberi pelajaran bagi kita bahwa mengenai apa yang menjadi fokus kita sebenarnya. Apakah fokus kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi atau bersifat surgawi? Ketika kita berfokus kepada perkara-perkara surgawi, maka kita tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi ketika kita berfokusnya perkara duniawi, ya kita lihat apa yang dialami oleh murid-murid yang meninggalkan Yesus. Tema firman Tuhan pada saat ini, fokus hidup orang percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, fokus hidup kita itu apa? Tujuan kita apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus melihat dengan sungguh apa tujuan sebenarnya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita sama seperti murid-murid yang meninggalkan Yesus karena suatu perkataan yang keras yang tidak bisa mereka makan, kemudian meninggalkan Yesus, tidak menerima teguran firman Tuhan sehingga meninggalkan Yesus? Ya, minggu yang lalu berbicara tentang menerima teguran Allah. Rupanya teguran Allah itu sangat keras. Ya, tidak sanggup orang menerimanya. Tetapi ketika kita menerima teguran Allah, maka hidup kita diubahkan, hidup kita diperbaharui di dalam Kristus. Tetapi ketika kita tidak menerima firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang gagal. Kita menjadi orang yang gagal. Iman kita tidak bertumbuh. Bahkan ketika kita tidak menerima firman Tuhan, kita bisa menghujat Allah. Ketika kita tidak menerima firman Tuhan, kita bisa meninggalkan Allah. Sama seperti murid-murid yang tidak menerima firman Tuhan sehingga meninggalkan Yesus begitu saja. Jadi fokus kita apa? Fokus kita hal duniawi kah? Atau fokus kita hal surgawi? Kalau orang dikasih pilihan, biasanya sok melonjak. Wah, kalau saya sih enaknya ya duniawi enak, surganya juga enak. Wah, itu tidak ada yang namanya pilihan itu dua. Pilihannya itu cuma satu, pilih A atau B, duniawi atau surgawi. Kalau kita memilih fokus
fokusnya duniawi, ya pasti jauh dari hal yang surgawi. Tetapi kalau kita fokusnya hal-hal surgawi, maka kita ya akan jauh dari hal dunia. Fokus orang percaya ayat 60 sampai 62. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yang pertama, fokus orang percaya seharusnya adalah berfokus kepada iman. Ya. Yesus menegaskan bahwa ia datang dari surga. Beberapa murid pergi meninggalkannya. Namun demikian, ada murid-murid yang tetap percaya kepadanya. Malah iman mereka diperdalam melalui peristiwa ini. Ya, di situ ada frasa perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya. Keras itu berarti sukar. Sukar dimengerti, sukar diterima. Tetapi mayoritas penafsir beranggapan bahwa yang dimaksud keras di dalam terjemahan NIV, ya, hard crush, itu bukanlah sukar dimengerti, tetapi sukar diterima, ya, sukar diterima. Dalam NIV itu artinya seperti ini. This is hard teaching. Who can accept it? Jadi perkataan ini keras, siapa yang sanggup menerimanya? Jadi sukar diterima ajaran Yesus yang berhubungan dengan pengorbanannya atau salib. Pada ayat 61 dikatakan bahwa Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, menggoncangkan iman dalam bahasa Yunani skandalis, dan dalam kata bendanya ada skandalion. Di dalam King James Version mengatakan bahwa when Jesus knew it in himself there is despicable complaint about this, he said to them, does this often you? Ketika Yesus mengetahui di dalam hatinya bahwa murid-muridnya mengeluh hal ini, dia berkata kepadanya, apakah hal ini menyinggung perasaanmu? Ya. Banyak orang yang lebih suka mendengarkan sesuatu yang lembut, suatu perkataan yang mengenakan, namun penuh dengan dusta. Mereka lebih senang hal yang lembut daripada perkataan yang kasar, walaupun itu benar. Berapa banyak orang yang termakan dusta atau berita-berita hoax serta mempercayainya, namun sukar untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang suci. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan bersaing sendiri seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, apa yang kita cari? Mencari Tuhan Yesus karena pengajarannya, atau mencari Yesus karena berkatnya? Ya. Yang mana mau kita cari? Jangan hanya mendengarkan yang enak-enak saja. Wah, mengikut Yesus diberkati. Oh, mengikut Yesus itu penuh dengan berkat melimpah. Berkatnya mengalir. Kalau ikut dengan Yesus tidak pernah kekurangan apapun ketika mengikut Yesus. Wah, itu seperti perkataan yang enak buat telinga kita. Ya, enak buat telinga kita, nyaman rasanya. Kalau kita tetap setia mengikut Yesus, maka kita akan diberkati luar biasa. Wah, adem rasanya,
Rupanya mengikuti Yesus itu penuh dengan kemakmuran. Ikut dengan Yesus, katakan bahwa mengikuti Yesus tidak akan pernah sakit, akan dihalau semua sakit penyakit, akan dihilangkan semua masalah. Rasanya ayam di hati kita. Enak sekali mendengarkan firman Tuhan, rasanya ayam manis di hati. Tetapi ketika mendengarkan, kalau ketika kamu mengikut Yesus, maka kamu akan menderita, kamu akan sengsara, kamu akan memikul salib, kamu akan dicerca, kamu akan dihina. Waduh, di hatinya langsung, kok nggak enak ikut Yesus ini? Kok jadi menerima sesuatu masalah ikut Yesus ya? Terus apa? Mengundurkan diri. Hatinya tidak senang ketika mendengarkan firman Tuhan. Mengikut Yesus tidak boleh mencuri uang Tuhan, maka akan dihukum oleh Tuhan. Datang terlambat beribadah berarti tidak menghormati Tuhan. Tidak datang beribadah berarti imannya nol. Wah, langsung drop turun imannya. Langsung, aduh ini firman Tuhan kok menyakitkan. Pak Pendeta ini sengaja nyinggung saya. Setelah mendengarkan itu apa? Ini perkataan yang keras. Ketika mendengarkan hal tersebut, imannya jadi turun. Sakit hati, marah, tersinggung karena firman Tuhan. Karena mendengarkan perkataan yang keras, tidak sanggup menerimanya. Maka dari itu, kita itu seharusnya sudah dewasa. Tidak waktunya lagi kita makan bubur seperti bayi. Kalau kita memang masih bayi, maka makanan kita adalah bubur. Tetapi ketika kita sudah dewasa, makanan kita nasi yang berat. Nasi, bukan lagi bubur. Kalau kita masih hanya mau mendengarkan perkataan firman Tuhan yang lembut, berarti kita masih anak-anak. Iman kita masih kecil, belum dewasa. Kalau kita tidak mau menerima perkataan yang keras firman Tuhan, yang keras yang menyinggung kita, lihatlah, imanmu yang sebenarnya itu masih kecil, masih bayi, cepat tersinggung. Mari kita harus melihat kepada diri kita. Apa fokus hidup kita saat ini? Kita fokus hidup kepada duniawi, berkatnya. Wah, aku mengikut Yesus supaya diberkati kok. Aku rajin ibadah supaya diberkati. Apakah fokus kita seperti itu? Kalau fokus kita seperti itu, berarti iman kita masih kecil. Mengikut Yesus, mendengarkan firman Tuhan itu bukan karena mau diberkati. Berkat itu sudah pasti kita terima. Tetapi firman Tuhan itu, mengikuti Yesus itu perkara surgawi. Ya. Jadi mari lihat kepada diri kita masing-masing. Introspeksi kepada diri kita. Sampai di mana iman kita? Apakah kita sama seperti murid-murid yang mengikuti Yesus, mengundurkan diri karena mendengarkan perkataan yang keras? Lihat kepada hati kita sendiri. Tidak usah menilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Sampai di mana taraf iman percaya kita kepada Yesus. Yang kedua, di samping berfokus kepada iman, fokuslah kepada hubungan dengan Yesus. Ini sangat penting. Hubungan kita dengan Yesus itu penting. Sebelumnya orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut karena mendengarkan perkataan Yesus. Kemudian murid-murid Yesus yang mengundurkan diri karena tidak sanggup menerima pengajarannya. Ya, memang ada orang yang mengikut Yesus sebagai
sebagai murid, mereka ikut mengikuti Yesus kemanapun pergi. Ia mengajar mereka sungguh percaya kepada Yesus, pada misi dan pelayanannya sebagai Mesias bagi Israel. Mereka menyatakan bahwa pengajaran Yesus terlalu berat. Mereka hanya tidak suka pada apa yang mereka dengar. Oleh sebab itu mereka tidak ingin mendengarkan lebih banyak lagi. Yesus Kristus sudah tahu yang sesungguhnya dalam hati mereka. Sebenarnya mereka tidak dapat menangkap makna rohani dari perkataan. Mereka bingung bagaimana mungkin orang dapat memperoleh hidup kekal melalui makan dagingnya dan minum darahnya. Namun Yesus tahu bahwa orang tidak mungkin percaya bila tidak ditarik Bapa. Inilah dimaksud Yesus itu seringkali mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Ketika Yesus katakan bahwa akan menerima hidup kekal dengan memakan dagingnya dan meminum darahnya, bukan berarti itu makna yang sebenarnya harus makan daging dan minum darahnya sungguh-sungguh. Itu suatu perumpamaan. Itu suatu perumpamaan. Jadi bagaimana kita itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Mereka menjalin relasi dan keintiman dengan Yesus sampai akhirnya mereka yakin bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Itu yang sebenarnya. Tetapi mereka menjalin relasi dengan tidak baik dengan Yesus. Hanya mendengarkan perkataannya. Mereka bingung dengan perkataan Yesus. Kemudian mereka mengundurkan diri hanya karena perkataannya keras. Mereka tidak sanggup menerima hal tersebut. Demikianlah juga menjadi seperti murid sejati yang meskipun tidak memahami pengajaran Yesus, tetapi mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lihat, murid-murid yang tidak meninggalkan Yesus, sebenarnya mereka pun bingung dengan perkataan Yesus. Belum mengerti karena Yesus berbicara tentang perumpamaan. Tetapi ada dari mereka yang tidak pergi meninggalkan Yesus karena mereka ingin hubungan relasi dengan Yesus menjadi lebih baik. Ya. Memang tidak gampang menjalin hubungan dengan baik. Hubungan kita dengan Allah saat itu sudah putus ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak bisa memperbaiki hubungan tersebut. Tidak ada satu orang pun yang bisa memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia. Sehingga Allah mengambil inisiatif sendiri. Dia ingin hubungan antara manusia dengannya kembali. Sehingga dia mengutus Yesus. Yesus adalah tali, jembatan penghubung antara manusia dan Allah. Maka dari itu Yesus berkata gini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sangat jelas mengatakan hal tersebut. Maka dari itu satu-satunya jalan kepada Bapa adalah melewati Yesus. Harus percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka
Apa hubungan kita? Hubungan kita dengan dosa. Itu fokus kita, fokus setiap orang percaya bagaimana memelihara hubungan kita dengan Allah. Ya. Allah sudah menunjukkan melalui Yesus lah hubungan kita diperbaiki. Tetapi kita harus tetap menjaga hubungan dengan Allah menjadi lebih baik, yaitu hidup benar di hadapan Kristus, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, menurut firman Tuhan. Jadi kalau ada firman Tuhan berkata dengan keras menyinggung kita harus menerimanya. Itulah cara Tuhan mengungkapkan segala dosa dan kesalahan kita. Kalau dosa-dosa kesalahan kita diungkapkan, bertobat, bukan terus tersinggung marah, berarti kita tidak mau hubungan kita diperbaiki. Kenapa? Karena Yesus itu suci, Yesus kudus. Tidak mungkin hubungan kita erat kalau kita banyak berbuat dosa. Maka dosa-dosa kita harus disingkapkan dulu. Dosa-dosa kita harus dibuang. Maka dari itu kalau dosa kita nampak, jangankan nampak, sekalipun tidak disingkapkan, mohon ampun kepada Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan mengungkapkan segala dosa kesalahan kita, menyerahlah kepada Tuhan, mohon ampunlah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin dikuatkan. Jadi saudara, ingatlah, ini sangat penting. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dipelihara dengan baik melalui kehidupan kita. Kita membuat hubungan kita semakin intim dengan Yesus. Yang ketiga, tadi fokus dengan iman, fokus kepada hubungan dengan Yesus. Yang ketiga, berfokus kepada komitmen mengikut Yesus. Berbicara tentang komitmen itu susah, karena komitmen itu dari hati kita. Menerima pengajaran Yesus memang tidak mudah. Pengajarannya itu bagaikan kerajaan yang mungkin seolah-olah sulit dimengerti. Lihatlah ketika Yesus mengajar di bukit. Kalau kita baca tentang ucapan siapakah yang berbahagia menurut Yesus, seperti hal terbalik. Pada dasarnya tidak seorang pun manusia berdosa dapat menerima pengajaran kebenaran tentang Yesus, bahwa menerima Yesus Kristus dengan kekuatan diri sendiri. Kebenaran Yesus Kristus bahwa menelanjangi dosa, mengungkapkan dosa. Oleh karena itu manusia membenci dan menolak kebenaran. Hanya berdasarkan kedaulatan dan anugerahnya seorang bisa terbuka menerima kebenaran. Kebenaran itu menyucikan dan menghidupkan. Itulah terkadang manusia. Ya. Kalau sudah kejelekannya diungkapkan oleh firman Tuhan, terus tersinggung. Itu manusia wajar dimanapun manusia, bagaimanapun bentuknya. Komitmen itu sangat penting. Karena bagaimana kita harus bersungguh-sungguh ketika kita mendengarkan perkataan yang keras pun, hati kita tetap setia mengikut Tuhan. Seperti lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus itu sudah keputusan kita. Jadi jangan ingkar. Kita harus tetap setia pada komitmen kita kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, berarti bukan hanya berkatnya yang kita terima, tetapi kita juga harus sanggup memikul salibnya. Jadi jangan enaknya saja, ya.
sudah pasti kita terima. Ya ini biasanya di dalam suatu hubungan istilahnya sepasang kekasih lah, ya sepasang kekasih memiliki hubungan. Terus apa? Biasanya cerita, kalau aku seperti ini, kamu mau nggak? Jadi biasanya seperti lihat mungkin ada orang yang suka nonton sinetron, masih pacaran itu yang dikeluarkan baik-baiknya, yang ditunjukkan sesuatu yang baik-baik. Nanti ketika setelah menikah muncullah yang jelek-jelek, terus tidak terima. Ya. Bukan seperti itu kenyataan yang seharusnya orang percaya lakukan. Kebaikan itu ya sudah pasti diterima. Kalau kita hanya terima baiknya saja, berarti sesungguhnya yang kita pikirkan, kita fokuskan itu hanya duniawi. Ya, hanya duniawi. Kita nggak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ya karena banyak orang Kristen, ya saya katakan, mungkin saya tidak survei satu persatu orang Kristen di dunia ini, tetapi saya beranggapan bahwa ada pastinya orang Kristen ikut Yesus itu hanya karena materi, ikut Yesus karena hanya berkatnya, ikut Yesus karena hanya mukjizatnya. Ya. Jadi fokus kita itu harus sungguh-sungguh kepada Yesus, kepada hal surgawi. Sesuatu yang baik itu pasti kita terima, tetapi terlebih dahulu kita harus menerima juga segala susahnya. Ya. Kalau engkau bekerja, tidak ada yang namanya bekerja itu enak. Tidak mungkin kita hanya tidur-tiduran di rumah kemudian datang uang. Gak bisa. Kalau kita mau makan harus bekerja. Kalau kita mau dapat uang, dapat gaji, ya bekerja. Nah bekerja itu tidak enak. Harus keluar keringat, waktu hilang untuk bekerja, keluh kita banyak karena bekerja capek, baru dapatkan hasil, menikmati hasil. Jadi bukan hanya yang enaknya saja, kita juga pasti mengalami sesuatu hal yang berat untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah sama seperti Yesus, ketika kita mengikut Yesus berarti bukan hanya menerima yang enak saja. Ya, mau pilih mana? Enaknya di dunia atau di surga? Ya. Kalau mau enak di surga, di dunia terkadang pasti tidak enak. Tidak enak. Ya. Tidak akan enak karena kita tidak diterima. Kita mengungkapkan kebenaran, sedangkan orang di luar sana tidak senang dengan kebenaran yang sejati, tidak senang dengan Yesus. Kita dijauhi, kita dicela, kita disiksa, kita dijauhi, kita dihina. Itu yang harus kita terima, karena Yesus menerima penghinaan juga. Jadi apa yang dialami oleh Yesus itu juga akan kita terima. Tetapi ketika kita menerima apa yang dialami oleh Yesus, kita harus tetap setia. Komitmen kita, kalau kita percaya, ya tetaplah percaya, tetap setia kepada iman. Engkau percaya kepada Yesus, jangan hanya gara-gara keluarga meninggalkan Yesus, tidak setia dengan komitmennya. Hanya gara-gara berkat meninggalkan Yesus, tidak setia dengan komitmennya. Wah, benar itu. Bersungguh-sungguh di dalam Yesus. Tetapkanlah fokus kita kepada Yesus. Kita harus melihat kembali kepada hidup kita. Apa yang sebenarnya fokus hidup kita? Surgawi, duniawi, yang mana? Tetapi mari firman Tuhan mengajak kita agar kita memiliki fokus hidup tentang hal surgawi.
fokus hidup kepada kehidupan surgawi harus dimiliki oleh orang percaya. Meskipun kita masih tinggal di dunia, kita perlu tetap bekerja dengan sebaik mungkin, memiliki motivasi yang tinggi dengan usaha, bahkan harus berdampak di dalam kehidupan kita. Fokus kita dalam melakukan yang terbaik adalah untuk Kristus. Akan ada banyak tantangan yang membuat kita mundur dari iman, hubungan, komitmen kita kepada Yesus. Tetapi kita tetap harus senantiasa berserah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus akan menolong kita, akan menjaga kita di dalam kehidupan. Tetap fokus kita, hidup kita kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami. Buat saat ini ya Tuhan, segala pujian-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, memang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi ini kami berikan dengan sepenuh hati kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan, yang memberi kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Bila firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, sehingga iman kami sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, dan kami tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dan memberkati kami. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama